Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng gue Roni Channel. Kali ini gue bakal bahas pengalaman soal usaha wifi voucher ya, yang lagi ngetren di apa sih lagi ngetren untuk di IT atau di jaringan-jaringan wifi, dimana lagi ngetren nih voucher wifi kayak gini. Dengan budget di bawah 1,5 juta kita udah bisa buka rentalan atau voucheran wifi di rumah dengan settingan bisa per jam atau ukuran gigabyte. Nah, nanti simak terus video ini ya guys, jangan di skip. Gue bakal berbagi pengalaman dan sedikit untuk settingan video, maksudnya untuk settingan cara pemakaian dan alat apa aja yang kita perlukan untuk memulai usaha wifi voucher ini guys. Oke, cekidot ya guys. Nah, ini dia guys untuk alat-alat yang kita perlukan untuk usaha voucher wifi. Di sini kita memerlukan yaitu satu ini mikrotik, yaitu untuk, kalau kata gue sih ini untuk pembagi vouchernya ya, atau untuk pembagi untuk settingan per jamnya, untuk settingan kilobyte-nya, apakah kita mau pakai jam ataukah kita mau pakai kilobyte atau megabyte atau gigabyte. Ini salah satu alatnya untuk pembaginya. Dan di sebelahnya di sini ada wifi routers dari TP-Link MR, kalau nggak salah MR340 deh. Nanti kita cek aja di Google atau di internet ya guys. Nah, dan satu lagi untuk akses ini kita pakai modem GSM all operator ya guys. Di sini pakai modem GSM ya guys. Nah, di situ udah ada monitornya. Sekarang modem sekarang udah ada LED lampu sinyal sama jaringan internet ya guys. Nah, untuk di luarnya kita pakai access point guys. Access point itu kita taruh di luar, yaitu untuk seberapa jauhnya nanti wifi kita yang dapat dijangkau oleh si user atau si pembeli atau penyewa memakai wifi kita. Makanya kita taruh di luar itu untuk memakai namanya access point ya guys. Nanti saya tunjukkan access pointnya di luar ya guys, seperti apa penaruhannya. Oke guys, ini untuk alat-alatnya yang kita perlukan ada 4 ya guys. Ini untuk akses internet, si wireless atau routers untuk modemnya. Nah, ini untuk modem. Nah, ini kalau disatuin tuh namanya tuh akses internetnya. Nah, untuk ini mikrotik, yaitu alat untuk pembagian untuk vouchernya, untuk settingan per jam ataukah per kilobyte atau gigabyte atau megabyte. Ini alatnya namanya mikrotik. Dan di luar rumah saya ada access point sama seperti ini juga modelnya, kayak TP-Link kayak gini, cuman saya makanya Huawei bekas IndiHome yang sudah tidak terpakai. Oke guys, nah setelah mengenal alat-alatnya, nah kita simak untuk tampilan di menu laptop saya ya guys ya, untuk memonitoring atau untuk men-setting apa aja yang harus disetting. Nah, sekarang kita masuk ke menu laptop saya. Setelah tadi kita siapkan dan kita nyalakan untuk perangkat-perangkatnya, tadi ada satu akses internetnya yang TP-Link dan modem tadi. Pakai akses point juga di luar rumah, jadi biar lebih luas lagi jangkauan wifi-nya. Pertama kita coba buka menu wifi pada laptop kita. Oke, nama wireless kita itu kalau di saya wireless net. Nah, di sini sudah terkonek otomatis dia. Nah, di sini kalau emang belum connect, kita konekkan dulu ke wifi ini, jaringan ini. Nah,
Kalau si jaringan ini sudah connect dan di sini ada akses internetnya, berarti wifi voucher kita sudah terhubung ke laptop. Setelah terhubung ke laptop, kita harus mempunyai dua aplikasi ini guys. Nah, aplikasi ini satunya yaitu Winbox. Winbox itu yaitu aplikasi untuk memonitoring atau setting-setting pada alat perangkat mikrotiknya. Dan untuk ini aplikasi keduanya yang kita gunakan atau kita perlukan yaitu nama alatnya Micmon. Micmon itu kalau menurut saya aplikasi untuk pembagian untuk settingan kita untuk mau per jam kah atau ke ukuran gigabyte kah atau apalah gitu yang kita setting untuk cetak vouchernya itu adanya di aplikasi Micmon ya guys ya. Nah, untuk membuka aplikasi dua ini kita nggak bisa Micmon duluan. Sebelum aplikasi ini kita buka, kita masuk ke DNS address kita, yaitu kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla, dua search engine ini kita pakai, terserah mau yang mana. Nah, kita kan udah ada setting itu DNS address kita itu di Winbox ini, di Mikrotik, dengan memakai. Nah, di sini kita masukkan DNS address kita yang udah disetting di Mikrotik kita atau di menu Winbox kita. Kalau saya pakainya ini restanada.com. Nah, kita klik ini aja, kita enter. Nah, dia bakal muncul DNS address si hotspot Mikrotik ini. Nah, karena berhubung kita itu yang punya dan kita itu adminnya, kita punya salah satu login sama password yang kita akses untuk admin. Kalau saya memakainya untuk di sini pakainya admin. Nah, terserah kalian ya guys, mau pakainya apa namanya login, apakah nama hotspot kalian ataukah nama anak kalian atau siapa, bebas ya guys. Dan passwordnya juga saya bebas saya pilih, yang penting yang gampang diingat aja guys. Oke, udah masuk semua, kita oke. Nah, ini udah masuk ya guys. Welcome admin, alamat addressnya ini sudah terkonek ke internet. Nah, oke, kita keluar. Nah, setelah kita koneksikan lewat DNS address ini, baru kita masuk ke aplikasi si Micmon. Nah, kita buka Micmonnya. Nah, dia bakal muncul seperti ini, server. Nah, jikalau Micmon server ini offline, itu tidak bisa dibuka guys, tidak bisa di open. Nah, bagaimana caranya Micmon server ini online itu seperti apa? Kita ketik start aja guys, ketik start, nanti dia mencari. Oke, nah langsung server online. Ini alamat DNS saya, DNS address tadi. Nah, setelah itu kita ketik open, kita masuk open, nanti dia muncul masuk ke web search engine-nya. Nah, di sini juga saya udah terdaftar atau sudah memakai user yang saya setting di Micmon saya.
yaitu kalau di saya sama, untuk namanya admin. Nah, passwordnya terserah ya guys, bebas, terserah kalian. Nah, di sini saya sudah masuk di settingan atau di menu saya. Nah, di pojok sebelah kanan depan saya ini ada username dan password. Di sini kita bisa ganti guys, mau ganti apa saja, passwordnya juga apa saja bisa. Terus kita quick print QR, kita enablein aja. Setelah itu kita save. Nah, setelah save, nah dia bakal nyimpen. Nanti kita logout aja, terus kita coba buka, kita coba masuk lagi username sama password yang kita ganti tadi. Nanti bakal tampil seperti ini guys. Nah, di sini ada menu. Ini untuk router list saya yang saya pakai. Ini udah disetting juga untuk router list. Sebelum memulai ada router list ini, saya membuat router itu di sini, di add router. Nah, di add router. Nah, di sini kita ketik aja nama kita, contoh Restanet. Oke, Restanet. IP mikrotik saya itu IP-nya akses internet ya guys, yang TP-Link tadi. Kita ketik aja 192.168.4.254. Nah, ini IP mikrotik. Nah, untuk usernya kita pakai yang dipakai di aplikasi Winbox untuk masuk connect-nya ya. Saya memakai username mikrotik. Nanti untuk pembahasan itu saya buat video yang berikutnya deh ya. Kalau ini kita membuat atau berbagi pengalaman aja untuk usaha voucher wifi, apa aja yang diperluin, terus setting apa aja, pengetahuan apa aja yang udah disetting ya guys. Ini saya kasih contoh aja ya guys. Nah, untuk passwordnya kita masukkan. Nah, di sini nggak usah ditulis ya guys, ini untuk manajemen data. Nah, di sini kita save aja ya guys. Nah, ini kita save. Setelah udah masuk, dia bakal seperti ini guys. Nah, bakal muncul seperti ini guys, yang udah kita bikin routernya. Nah, bakal nanti dia ada di router list. Oke, untuk memulainya kita buka ini, klik di sini. Oke, sampai dia connect dan masuk ke menu seperti ini guys, untuk dashboardnya. Nah, untuk ini menu ini yaitu kita bisa membuat atau men-setting apakah kita mau pakainya per jam kah, ataukah per kilobyte atau gigabyte atau megabyte, ukuran seperti itu atau gimana. Nah, untuk memulai seperti itu kita masuk ke menu hotspot. Nah, untuk menu hotspot ini di sini ada user profile, hotspot aktif. Nah, hotspot aktif itu kita untuk memonitoring hotspot apa saja yang aktif atau pengguna yang membeli voucher kita nanti termonitoring di sini guys. Dari sini bisa, atau dari Winbox juga bisa, Winbox mikrotik aplikasi yang satunya lagi. Nah, untuk memulainya kita masuk ke menu hotspot ya guys. Hotspot, kita masuk ke profil list. Nah, ini
profile list itu. Ini yang udah kita bikin ya guys, yang saya udah setting nih per jamnya dan harga berapa per jamnya. Untuk membuat profil ini kita bisa masuk ke menu add profile. Nah di sini add profile. Nah di sini kita kasih nama aja, misal 1 jam per 3000. Nah 1 jam per 3000. Untuk addressnya kita non aja. Nah untuk share user itu ialah, jadi satu user itu atau satu si pengguna itu tidak bisa berbagi ke HP yang lain. Jadi untuk HP-nya satu HP saja, untuk satu voucher satu HP. Nah untuk ke bawah lagi, nah untuk rate limit ini itu batas kecepatan kita guys. Kita bisa setting dari sini ya guys. Di sini saya ikutin aja standarnya aja, standar Micmon di sini 512 kilobyte per second atau sampai 1 megabyte per second ya guys. Nah ini untuk maksimalnya ya guys, untuk minimal atau standarnya si Micmon ini. Nah untuk expired mode itu untuk si voucher kita itu untuk sekali pakai atau untuk cetaknya guys, untuk cetaknya itu untuk kita cetak dan simpan. Jadi kita bisa kalau misalnya printan kita hilang atau hasilnya rusak, kita bisa print lagi guys. Nanti masuk ke menu user list atau profile list, nanti kita lihat ya guys. Nah ke bawah lagi kita ke validity. Nah di sini validity ada formatnya guys, ada contohnya. Kita mau pakai hari 30D itu sama dengan 30 day. Itu kita mau pakai 2 hari berarti itu 2D. Kalau mau pakai 4 hari berarti 4D, 4 day. Nah di sini juga ada jam, contohnya aja guys ya. Ini H itu untuk hours atau jam. Misalnya kita mau pakai 1 jam berarti 1 H, untuk 3 jam berarti 3 H atau 3 hours. Nah untuk menit kita bisa pakai menit itu M. Misalnya 1 jam itu kan nggak usah pakai 1 jam dah. Misalnya ini setengah jam itu 30 menit, berarti kita tulis 30 M. Sampai ini juga bisa kita gabungkan 5 hari atau 5 hari 30 menit. Sorry bukan 5 hari, 5 jam 30 menit itu 5 hours 30 menit. Contohnya seperti ini. Nah di sini kita tulis saja, kita kan mau bikin 1 jam per 30.000 ya, berarti kita tulis itu untuk jam itu 1 hours 1 H. Oke 1 H udah kita tulis ini untuk 1 H ya. Nah untuk harganya tadi Rp3.000, Rp3.000. Untuk selling price nya kita samain aja 3.000. Nah di sini look user itu jadi si pengguna ini tidak bisa membagi atau share jaringan wifi yang dia pakai ke HP yang lain. Kita kunci saja, kita bikin enable, aja ya guys. Nah di sini kita non aja untuk firmware-nya. Nah seperti ini yang sudah kita setting. Nah terus kita simpan ya guys, kita simpan oke. Nah setelah kita simpan kita masuk ke profile list. Nah bakal tampilannya seperti ini guys, tampilannya seperti ini. Untuk yang tadi kita setting 1 jam per 3000 untuk share 1 user, kecepatannya ini untuk expired perinannya, untuk pemakaian jamnya 1 jam, harganya 3000. Oke.
Nah, seperti ini guys untuk yang tadi kita setting. Nah, di sini saya ada 4 user profile. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Nah, ini ada yang 2 jam, 3 jam, dan 6 jam. Untuk setting ini terserah kalian semua ya guys, semua pakainya berapa duit atau pakainya berapa jamnya, terserah kalian ya guys. Nah, setelah ini kita lihat ke untuk hasil cetakan yang bakal kita beri nanti tuh seperti apa, vouchernya itu seperti apa yang bakal kita cetak. Itu nanti kita masuk ke generate. Coba kita masuk ke generate ya guys. Nah, dari generate ini kita bisa tentukan perinannya berapa voucher. Contoh saya mau print 40 voucher, kita tulis 40 voucher untuk server all aja. Nah, untuk user mode-nya itu kita pakai apa, username dan password, atau username sama dengan password. Kita ketik aja username sama dengan password ya guys. Nah, kita klik aja. Untuk name leg itu untuk password berapa digit yang kita pakai 5 digit aja ya untuk password dan username-nya. Untuk prefix kita kosongkan saja. Nah, untuk karakter passwordnya itu kita pakai apa, kita random ABC dengan angka, atau random angka huruf besar semua dan huruf untuk random seperti ini. Nah, kita pakai yang gampang-gampang aja ya guys, kita random pakai angka 1 2 3 4. Nah, untuk si profil ini kita pilih, kita mau mencetak yang user yang mana. Misalnya saya mau cetak yang 1 jam per 3.000, kita pilih aja ya guys, 1 jam 3. Nah, untuk time limit ini yaitu batas pemakaian ya guys, karena kita pakainya unlimited. Jadi itu untuk 1 jam itu unlimited guys, kita tidak usah pakai ukuran kilobyte kah atau megabyte atau gigabyte di sini, karena kita pemakaiannya unlimited guys. Jadi biar bisa si pengguna atau user yang memakai voucher kita bisa sepuasnya memakai internetnya guys. Nah, udah dari sini. Nah, di sini ada tertera contoh hasilnya guys. Ini untuk yang 6 jam ya guys. Setelah dari sini udah kita setting semuanya, lalu kita save di generate ya, kita klik aja, klik generate. Nah, setelah di save kita masuk ke user list ya. User list di sini bisa atau di sini bisa, kita masuknya ke sini aja ya guys, di samping user list. Nah, ini hasilnya yang sudah kita bikin di generate untuk berapa piece voucher yang kita bakal print ya guys. Nah, karena kita tadi mau ngeprint atau cetak yang 1 jam per 3.000, kita klik di sini atau cari di komen. Nah, di komen di sini kan ada tuh, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, 3 jam, 6 jam. Ini udah boleh simpanan saya, udah settingan saya. Jadi kalau mau ngeprint yang 1 jam, kita pilih 1 jam. Nah, dia bakal otomatis profilnya 1 jam saja, jadi tidak campur dengan 2 jam atau yang 6 jam. Jadi dia khusus 1 jam per 3.000 aja. Nah, kalau mau kita print, kita tinggal ke sini guys, ke small untuk lihat hasil dan print. Kita klik aja. Nah, hasilnya seperti ini guys. Untuk setelan yang kita tadi setting, hasilnya seperti ini. Vouchernya ada 1 2 3 4 5 sampai 40 ya guys, karena ini sudah terpakai usernya sebagian.
Nah, dan ini hasil printannya ya guys. Ya, sebagian udah kita pakai usernya. Kalau udah jadi gini kita gunting aja guys, jadi satu-satu semua kita gunting untuk kita jual ke user. Nah guys, setelah selesai print voucher tadi, kita keluar aja ya guys dari menu Micmon ini, karena seperti itu aja sih. Kalau udah emang sudah jadi settingannya dari alat-alatnya, mikrotiknya, wireless modemnya, dan akses pointnya, sebenarnya sih bisa aja untuk video saya membuat satu-satu perangkat-perangkat alat-alatnya untuk settingannya seperti apa, tapi saya masih belum ada kesempatan atau waktu untuk membuat videonya. Dan nanti insya Allah lah saya bakal buat untuk settingan akses pointnya tuh seperti apa, terus aplikasi mikrotiknya itu kayak Winboxnya itu seperti apa, nanti saya bagi atau nanti saya buat untuk videonya. Oke guys, untuk kali ini sekian aja dari saya. Ini kita logout ya guys, menu Micmonnya. Nah, untuk menu Micmon itu yaitu kalau voucher kita udah habis, kita bisa cetak atau kita gunakan Micmon itu, kita buka kembali dan kita pergunakan kembali. Untuk selebihnya kalau masih ada voucherannya, masih ada, kita nggak usah pakai atau buka aplikasi Micmon itu, karena masih banyak stok voucher seperti ini guys di rumah. Oke, gitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, klik like dan komen.